penggerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK? Iya. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Kalianda? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zuliati, nomor induk mahasiswa 2398012363. Peserta PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang, bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan video pembelajaran di kelas 10 mata pelajaran informatika, materi sistem komputer dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabi pun. Ya pun. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Oke ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa dapat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek diri masing-masing dulu, Nak ya. Coba berdiri dulu sebentar. Nah, kita cek rapian kalian masing-masing. Sudah rapi? Nah ya, yang belum rapi sekarang dirapikan. Terus kemudian dicek juga kalau ada sampah-sampah, silakan dibuang pada tempatnya. Ada? Ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan duduk kembali. Terus kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita berdoa dulu ya, Nak ya. Baik, kita berdoa mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa
bermanfaat untuk kedepannya. Silakan dipimpin doanya. Ya, baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berbicara masing-masing. Mulai. Selesai. Ucap salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk selanjutnya kita coba absen dulu Nak ya. Kita absen dulu. Kita cek dulu. Coba lihat kanan kirinya. Ada teman yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Semua. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita bisa bertemu semua ya, tidak ada yang izin, sakit ataupun apa. Oke ya. Terus kemudian untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar tentang sistem komputer di elemen yang baru. Untuk elemen kemarin kita akan belajar tentang elemen TIK Nak ya. TIK. Masih ada yang ingat untuk pembelajaran yang minggu yang kemarin? Masih. Coba ada yang bisa Mas? Apa belajar kemarin Nak ya? Aplikasi pengolahan kata atau software. Contohnya membuat surat. Contohnya membuat surat. Oke, diambil dulu ya. Pembelajaran kemarin kita belajar elemen TIK. Salah satunya adalah belajar aplikasi pengolahan kata ya. Aplikasi pengolahan kata. Ada lagi? Apa lagi? Ya oke. Mas Fadi coba apa? Aplikasi pengolahan Excel, Bu. Ya, untuk pengolahan angka ya. Rumusnya ada sub, average, max, min, rumus pembagian, rumus perkalian, single if, multi if, sama sum if. Sum atau if. Jadi di aplikasi pengolah angka itu kita belajar rumus-rumus Nak ya. Jadi di rumus bisa berupa rumus sum, average, sum, kayak apa namanya, min, max, dan ataupun yang terakhir kita kemarin adalah if ya. If. Jadi untuk materi hari ini kita belajar di elemen yang baru yaitu SK atau sistem komputer ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama Nak ya, peserta didik mampu mendefinisikan komputer dan komponen penyusunnya. Ya. Jadi nanti kita belajar apa sih itu sistem komputer, terus kemudian apa itu komputer, kemudian komponen penyusunnya apa saja. Itu ya. Terus kemudian peserta didik dapat menjelaskan interaksi antara perangkat keras, sistem operasi serta antara perangkat lunak, sistem operasi. Jadi nanti di sini kalian bisa menjelaskan gimana sih interaksinya kita ya ataupun manusia berhubungan dengan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Intinya bahwa nanti kalian selain mengetahui dari mendefinisikan komputer, itu juga nanti gimana cara interaksinya kita ke perangkat keras atau perangkat lunak. Di sini nih tahapan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tahapan yang pertama, di sini nanti kalian peserta didik melihat tampilan slide yang nanti akan dipaparkan di depan ya. Terus kemudian mengerjakan LKPD. LKPD ini lembar kerja siswa yang nanti silakan nanti kita kerjakan di situ. Kemudian ada dari hasil LKPD ini ada penilaian secara kelompok dan individu serta keterampilan. Ya, jadi tahap pembelajaran kita hari ini selain kalian melihat paparan slide ibu yang ibu demonstrasikan ke kalian, nanti juga kalian ada mengerjakan LKPD, ada juga melakukan penilaian. Ada istilah apa? Observasi Nak ya. Kita sebagai manusia, misalnya ini ya, jaringan tubuh kita ini adalah perangkat kerasnya. Terus kemudian roh kita adalah softwarenya atau perangkat lunaknya ya. Jadi coba menurut kalian di aplikasi ini kita coba
kalau kita sebagai manusia ini adalah tubuh ini sebagai hardware-nya, terus kemudian kita rohnya sebagai software-nya, menurut kalian gimana? Menurut kalian apa kalau di dalam bagian komputer? Kalau kita umpamakan anak ya, kita umpamakan kita misalnya tubuh kita ini sebagai hardware, kan casing kan ya. Nah kemudian roh kita atau dalam kita ini adalah sebagai softwarenya. Nah di situ nanti kita coba belajar dari tujuan pembelajaran ini. Ya, di sini kan ada matematika. Kalian apa? Nih, jika diumpamakan manusia, yaitu bagian fisik anggota tubuh kita adalah hardware. Kalau rohnya adalah software. Nah, gimana menurut kalian tentang komputer dan komponennya? Ada yang bisa? Ya, silakan Mas. Ya. Contohnya hardware itu kayak ini monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Terus softwarenya itu aplikasi yang ada di dalam komputernya itu. Kalau Terus brandware-nya itu adalah manusia yang menjalankan komputer itu. oke, jadi apa dulu temennya? Jadi ada bagian-bagian hardware katanya ya, software dan brandware. Contohnya sudah dijelaskan tadi itu. Kemudian yang lain, ada mungkin yang lain? Yang lain ada? Yang lain? Dari pertanyaan kita seandainya kita seperti itu. Ya silakan Mbak. Mbaknya dulu. Komponen komputer yaitu ada hardware yaitu perangkat keras, software yaitu perangkat lunak, dan firmware. Ya, tadi selain dari yang kita jelaskannya seperti manusia adalah apa tadi nak ya, ditemukan bahwa komputer itu ada hardware, software dan firmware. Tadi kalau Mas tadi kan menyebutkan sekalian contoh-contohnya ya. Satu lagi coba. Mas Danu apa? Hardware tidak bisa digunakan jika softwarenya tidak ada. Oh ya betul. Terus? Jadi sama kayak anggota tubuh, ada raganya cuman nggak ada rohnya, jadi tidak bisa digunakan. Jadi ya ketiga komponen dari sistem komputer itu saling berkaitan nak ya. Jadi walaupun ada hardware-nya, nggak ada firmware, jalan nggak? Nah, kan ya. Kemudian ada hardware, ada softwarenya, ada penggunanya, jalan nggak? Nggak kan ya? Jadi semuanya saling melengkapi. Komputer ya yang artinya menghitung. Jadi kalau zaman dulu komputer ini dijadikan sebagai mesin hitung nak ya. Mesin hitung yang bisa menyimpan memori ya. Itu saling bersama dan dapat menerima data, mengolah data maupun memberikan informasi serta berkoordinasi di bawah kontrol program yang telah disimpan di dalam memorinya. Ya, ini salah satu pengertian dari komputer ya, dari bahasa Latin berasal dari namanya komputer ya. Nah, kemudian tadi apa nih? Ada hardware, software dan firmware. Seperti yang sudah kalian jawab tadi di awal. Selanjutnya ada hardware nih. Ya, tadi kan sudah ada menjawab namanya hardware ya. Hardware adalah apa? Perangkat keras komputer yang menjadi jembatan penghubung antara software dan firmware. Ya. Nah, intinya hardware itu apa nak ya? Perangkat komputer yang bisa dilihat dengan mata dari gambar. Contohnya di depan kalian, kan ya? Nah, bisa kita pegangkan komputernya? Nah, salah satu dari contoh hardware nak ya. Hardware itu atau perangkat keras dari komputer. Nih, ada dua bahasa. Pertama ada itu device. Apa itu device nak? Perangkat masuk. Bukan. Jadi itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti ini di gambar contoh. Ini contoh di depan ini adalah termasuk dari input device. Ya. Kemudian ada outputnya. Yang kedua ya, output itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menghasilkan keluar gambar, kemudian
komputer, ada handphone, ada mikrofon, mic dan sebagainya alat pengeluarannya. Oke, selanjutnya ada software. Software apa tadi? Perangkat. Nah, merupakan sekumpulan produk pekerjaan suatu pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Contohnya software apa aja? Ada software aplikasi, Mozilla, Google Chrome ataupun yang lainnya ya. Kemudian ada software, itu ada aplikasi, ada juga software sistem operasi. Yang sistem operasi contohnya apa? Windows, Debian dan lain-lainnya. Ya, ini salah satu software yang mungkin selama ini kalian mengetahui bahwa software itu perangkat lunak, tapi ada berbagai macam-macam di dalam software itu sendiri ya. Ada software aplikasi, ada software sistem. Terus selanjutnya ada firmware. Nih, firmware adalah apa? Pengguna ya, atau manusia itu sendiri. Kalau misalnya tadi ada hardware, ada software, nggak ada manusia yang gunain, jadi benda mati ya. Tapi kalau seandainya kita misalnya dari hardware, software, dan lengkap semua, makanya menjadi suatu komponen, nah berjalanlah dia. Jadi di sistem komputer ini 3 komponen itu tidak bisa ditinggalkan. Ya? Oke, selanjutnya nih, gimana Bu interaksi kita dengan interaksi perangkat lunak dengan yang perangkat lunak? Interaksi itu bagaimana? Nah, interaksi itu interaksi itu yang bagaimana? Interaksi itu yang bagaimana? Kita duanya saling apa ya, membutuhkan ya. Nah, kalau misalnya nih, bagaimana interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak? Sebelum kita memahami dulu pengertian keduanya, agar sebuah komputer bisa berfungsi, maka terbaik membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras nih atau hardware adalah alat yang disentuh dan digunakan oleh kita. Kemudian kalau kita mau berfungsi masukkan input atau output, ya gimana caranya sebuah komputer bisa dilakukan nih ya? Contohnya dari perangkat keras, mouse atau menginput atau keyboard atau printer sebagai output dan perangkat lainnya. Jadi intinya kita inputkan dulu dari keyboard, interaksi kita ya nak ya. Kemudian diproses atau diinput sesuai dengan sistem yang kita pakai. Kemudian outputnya apa? Berupa printer atau keluaran data. Nah ini sekarang apa itu firmware tadi nak? Firmware pengguna atau user ya. Jadi di situ nanti kita saling berkaitan. Kembali lagi bahwa di sistem komputer itu kalau tidak saling ketiganya tidak saling berkaitan, maka tidak akan berjalan. Oke ya. Dari pemaparan ibu di sini ada yang bertanya? Dari sistem komputer tadi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita nanti coba mengerjakan LKPD ya. Mengerjakan LKPD. Di situ nanti kalian mengerjakan apa yang sudah ibu terapkan di situ. Nanti kan diberi LKPD-nya ya. Nah, nanti setelah itu kalian silahkan dibaca, dipahami. Kalau tidak jelas, silahkan ditanyakan. Ya, dibagikan dulu ya. Sebelum kita bagikan, silahkan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok dibagi 3 aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Silakan bergabung dulu, bergabung. Boleh porsinya dibawa ke sana. Kita ngumpul jadi satu kelompok. Silakan dijadiin satu kelompoknya ya. Oke, dipindahkan saja dari situ. Nah, ayo mas. Pindah aja. Satu kelompok ya.
Sini. Ini kelompok sini ya. Ini KPD-nya, silakan nanti dipahami ya. Silakan dibaca-baca dulu ya LKPD-nya. Jika tidak jelas boleh ditanyakan ya, dibaca dulu ya. Untuk materi sudah Ibu share di WA grup nak ya. Nah, nanti silakan dibaca. Seandainya dari pemaparan LKPD ini tidak mengerti, silakan baca materinya selain dari yang dipaparkan di depan tadi ya. Oke, silakan dibaca. Mana yang tidak mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak? Paham semua ya? Oke, kalau paham semua, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, nanti kalau yang sudah kita paparkan di depan ya. Nanti kelompok siapa yang maju duluan silahkan paparkan di depan dari diskusi LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Oke. Yang pertama Nina ya, kalau tidak yang katanya jelas. Yang pertama di situ ada soal pengetahuan ya. Ya, ada soal pengetahuan ya. Itu nanti dikerjakan di tahap terakhir. Kemudian yang sekarang yang keterampilan saja silakan dikerjakan yang ada gambar dan fungsinya untuk apa. Dan itu sebagai input, output atau sebagai pemroses ya. Coba dilihat gambar-gambarnya itu, silakan ditulis fungsinya untuk apa, terus kemudian digunakan untuk apa. Oke, silakan ya dikerjakan. Yuk Mas, kerjakan Mas, mana yang KPD-nya Mas? Ya di situ sih ya. Gambarnya apa, kemudian digunakan untuk apa. Nah, ini dituliskan fungsinya saja kan. Ini misalnya sebagai apa ini? Kan pengkerjanya apa ini? Kemudian sebagai alat apa? Bisa terang aja ya. Apa sebagai alat input, apa sebagai alat proses, atau sebagai alat jenisnya, atau sebagai ya itu aja, dicek aja. Yang penting ini gambar ini apa, kemudian fungsinya untuk ya. Jelas? Jelas kok Bu, alhamdulillah. Coba kita kerjakan ya dulu. Kerjakan, dipahami gambarnya itu, dipahami dulu gambarnya apa itu. Jangan salah sebut atau salah fungsi kan, hampir ada yang sama kan? Ada. Oke, sudah, silakan lanjut. Kalau yang sudah dipaparkan di depan dari hasil diskusi kalian ya anak ya. Silakan ya, kelompok siapa dulu yang mau maju? Ya, kelompoknya Mas Danu, silakan Mas. Kemudian yang lain silakan memberi tanggapan ya. Kalau saya ingin bertanya, ditanyakan dengan kelompok yang di depan, yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari pengertian sistem komputer.
Nah, di sini kami yang beranggotakan 1. Danu Purwadi, 2. Nadi Agustin, 3. Rafiudin, 4. Destiani, 5. Afrianto, dan 6. Ambeda Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu. Yang pertama ada gambar webcam yang berfungsi berupa alat digital yang dihubungkan ke komputer atau laptop untuk menangkap gambar secara live. Webcam termasuk perangkat output. Yang kedua, ada proyektor berfungsi untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau suatu dataran permukaan ya seperti tembok. Proyektor termasuk alat output. Ketiga, ada keyboard berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer atau elektronik lain. Keyboard termasuk perangkat input. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Hard disk termasuk perangkat storage device. Yang kelima, ada speaker berfungsi untuk mengeraskan suara dan bisa digunakan untuk menyetel musik di dalam ruangan. Speaker termasuk perangkat output. Selanjutnya ada RAM berfungsi untuk tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi. RAM termasuk perangkat storage device. Selanjutnya ada motherboard berfungsi sebagai distributor daya penghubung sebuah jenis komponen komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Motherboard masuk ke proses device. Kemudian ada prosesor berfungsi menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor termasuk ke perangkat proses device. Selanjutnya ada mic berfungsi untuk menangkap suara dengan kemampuan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mic termasuk perangkat input. Kemudian ada scanner berfungsi untuk memindai buku, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya. Scanner termasuk seperangkat input device. Kemudian printer berfungsi untuk menyajikan tulisan atau gambar berkemasan datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Scanner, printer termasuk ke perangkat output. Yang terakhir ada joystick berfungsi untuk memberikan pergerakan kursor atau perintah pada perangkat komputer. Joystick termasuk ke perangkat input device. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompoknya Mas Danu yang maju nak ya, apakah ada yang memberi tanggapan atau ingin bertanya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang tanya, akan ikut tanggapan sedikit nak ya. Jadi hasil dari pemaparan di kelompoknya Mas Danu tadi bahwa disimpulkan bahwa ada beberapa perangkat lunak dan fungsinya, dan dia sebagai pengguna apa ya? Apakah misalnya printer contohnya digunakan untuk output ya? Fungsinya sendiri apa printer itu? Untuk mencetak atau dokumen atau gambar itu ya. Oke, beri aplaus dulu pada kelompok Mas Danu. Oke, silakan kelompoknya Mas Ferry mau maju ya. Silakan paparkan hasil dari diskusi kalian di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mengasih apa yang kita dapat dari berdiskusi tadi. Yang akan dibaca oleh Ari Yoga Setia. Di sini ada RAM. RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi dan termasuk storage device. Lalu ada motherboard sebagai tempat memasang seluruh hardware yang terdapat di komputer. Ini termasuk proses device. Prosesor berfungsi menerima input dan memberikan output yang sesuai. Ini termasuk ke proses device. Lalu ada mic, berfungsi mengubah suara menjadi getaran listrik, sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai kebutuhan. Ini termasuk input device. Lalu ada webcam, berfungsi sebagai kamera untuk mengambil gambar dan merekam video. Ini termasuk ke output device. Scanner, flashpad untuk memindai buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain. Ini termasuk input device. Printer berfungsi menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas dalam berbagai ukuran. Ini termasuk ke proses device. Lalu ada joystick. Joystick untuk mengontrol pergerakan kursor atau pointer pada perangkat komputer, khususnya untuk turnamen, yaitu termasuk input device. Lalu ada proyektor, berfungsi menampilkan objek atau data berupa teks, gambar maupun video yang ada di dalam komputer atau laptop kepada sebuah layanan atau dinding. Pada sebuah layar atau dinding. Ini termasuk output device. Lalu ada keyboard sebagai alat input data berupa huruf, angka, dan simbol. Ini termasuk input device. Lalu ada hard disk sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual. Ini termasuk storage device. Dan terakhir ada speaker, membantu untuk mengeraskan suara. Ini termasuk ke output device. Dan itulah yang telah kami diskusikan dari tadi. Dan jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Oke, silakan ya Mas Danu, silakan bertanya. Nah, yang dimaksud proses device itu apa? Jawab. Proses device. Proses device adalah proses cara menjalankan sebuah aplikasi atau suatu perangkat, ya gitu. Untuk menjalankan suatu perangkat, jadi gitu. Proses device. Device ya. Proses device itu adalah salah satu alat yang digunakan gimana nanti prosesnya itu melalui apa gitu nak ya. Jadi di situ nanti saya bisa menghasilkan output yang kita inginkan. Apakah nanti dia berupa gambar, tulisan ataupun angka. Ya, oke. Sudah ya. Kita beri aplaus dulu teman yang di depan. Oke, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan coba kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kita tarik kesimpulan dulu ya. Tarik kesimpulan dulu pembelajaran hari ini. Pertama apa? Yang bisa jawab? Kesimpulan kita hari ini, belajar hari ini apa? Pertama, ya oke, yang kedua apa? Pengertian sistem-sistem komputer, Ya. pengertian hardware, Ya. software, dan brandware. Brand. Kemudian apa lagi ya? Interaksinya ya. Interaksi. Interaksinya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa kita sudah belajar memahami tentang sistem komputer, yaitu pertama apa komputer itu sendiri apa, perangkat jenisnya apa ya, ada hardware, software, dan
braille. Dan gimana cara interaksi kita menggunakan alat perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Oke ya. Dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita coba gimana pembelajaran hari ini nak? Menyenangkan tidak? Bisa dipahami nggak? Terus kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu selalu memberikan motivasi buat kalian nak ya. Ada istilah nih, apa namanya? Ada istilah ya, tetaplah semangat walau tidak ada yang memberi semangat. Semangat walaupun tidak ada yang memberi semangat nak ya, apalagi kalian sebagai seorang pelajar, jadi kalian itu harus tetap semangat mencari ilmu demi cita-cita kita yang kalian cita-citakan. Mungkin dari pembelajaran hari ini cukupkan nak ya. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf ya. Terus kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kita tutupi atau berakhir dengan doa. Silakan Mas, tutupi doanya Mas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya berat. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucap salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah Ibu mohon maaf ya nak ya. Tetap semangat demi mengejar cita-cita. Beri aku seluruh kita untuk hari ini.